Halo Sobat Bincang UMKM, ketemu lagi di channel Bincang UMKM. Kali ini saya datang ke salah satu pengrajin ekoprint di kota Cirebon, yaitu Ekoprint Warna Alam dengan ownernya yaitu Mbak Yuli. Nanti kita akan bincang sekilas tentang apa sih ekoprint itu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya nih Bu Yuli, bincang-bincang UMKM. Iya. Bu, boleh diceritakan seperti apa sih awal mulanya terinspirasi menggeluti bisnis ekoprint ini? Awal mulanya pertama kali lihat kain ekoprint itu udah jatuh cinta, Pak. Oh gitu. Ya. Iya, pertama kali lihat itu saat pameran di Jakarta, tiba-tiba saya bertemu dengan satu kain yang bisa nyentuh hati saya. Karena kan melihat begitu banyak wastra yang ada, tiba-tiba kok ini unik ya, saya baru lihat. Nah, disitulah saya mulai tertarik untuk mencoba gitu. Karena itu satu hal yang saya baru lihat, jadi ya sudah, saya coba mencari satu gimana sih caranya gitu. Akhirnya saya cari-cari di Google, akhirnya menemukan cara, kemudian saya coba praktekkan. Dan ternyata harus menggunakan satu hal yang bahan yang harus ada. Akhirnya saya belanja ke Jogja yang mayoritas di sana banyak ekoprinter, dan akhirnya saya bisa membuat ekoprint dengan bahan-bahan yang betul harus ada dipakai begitu. Oke, itu tahun berapa nih Bu Yuli? Tahun 2020, Pak. Oh, 2020 berarti baru 3 tahun teman-teman. Baru 3 tahun menekuni bisnis di ekoprint. Nah, boleh diceritakan ke teman-teman nih, apa sih gitu loh yang membedakan antara ekoprint dengan batik biasa? Yang pasti dari teknik ya, Pak. Teknik batik dengan teknik ekoprint itu sangat berbeda. Artinya kalau batik itu menggunakan malam, canting, tetapi kalau ekoprint kan tidak. Hanya motifnya memang menyerupai ya, karena namanya kain. Kenapa bisa disebut ekoprint, batik ekoprint? Sebetulnya itu hanya kemiripan ya motif, tapi harusnya tidak usah dikatakan batik ekoprint. Kalau ekoprint ya ekoprint sendiri. Jadi beda ya beda antara kain batik ekoprint dengan kain batik karena beda teknik pembuatan seperti itu. Iya. Nah, kalau ekoprint itu teksturnya mengambil dari apa itu? Dari alam, Pak, dari tumbuhan seperti daun, batang, akar, kemudian kayu, kulit. Oh, semua? Semuanya. Bukan dari, hanya daun ya? Bukan, bunga, bahan, jadi tangkai, bisa semua. Jadi apa yang ada di dalam satu pohon itu sebetulnya bisa. Kalau menggunakan bahan dasar tumbuh-tumbuhan gitu ya, itu tiap motif ekoprintnya itu beda-beda? Beda-beda, Pak. Tidak ada yang sama? Nah, itu teman-teman. Jadi itu salah satu keunikan. Salah satu keunikan dari ekoprint adalah motifnya yang berbeda. Tidak bisa dibuat massal ya Bu ya? Betul, Pak. Jadi kalau bikin seragam susah bikinnya karena ternyata motifnya beda-beda ya? Iya, karena kan dari ukuran daun tidak mungkin ada yang sama. Kemudian dari warna yang dihasilkannya pun tidak akan mungkin sama. Gitu, dari daun yang pucuk sama daun yang ada di tengah-tengah pohon, batang, itu beda warna dan beda ukuran. Oke, jadi spesial nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli kain ekoprint, itu berarti teman-teman memiliki satu keunikan. Tidak akan ditemui di ekoprint yang lainnya ya. Iya, jadi jangan takut ketemu dengan baju yang sama, Pak. Itu. Karena ini memang bukan diproduksi massal ya. Betul, hanya satu-satunya setiap lembar kain dengan motif yang berbeda. Iya. Oke, proses pembuatan kain ekoprint sendiri itu seperti apa sih tahapannya, Bu? Tahapan untuk membuat kain ekoprint itu ada dari awalnya scoring, Pak. Scoring itu pencucian dari kain polos. Kain polosnya berwarna putih. Itu di scoring dulu, artinya membersihkan zat kimia pada saat produksi kain. Setelah itu masuk ke tahap kedua, itu mordanting. Mordanting itu pemberian bahan kimia batik, kimia ekoprint. Di antaranya bahan-bahannya tawas, soda kue, jadi seperti itu. Fungsinya untuk mengikat, jadi mengikat warna alam yang akan dicetak di kain. Kalau tidak mengalami proses mordanting akan luntur, Pak, saat dicuci. Nah, itu pertanyaan saya. Kalau misalnya daun ditempelkan di kain, pasti akan luntur gitu. Nah, iya, jadi ternyata ada pengikatnya. Ada proses yang harus dilalui.
sebelum pencetakan bunga atau daun di kain. Oh. Itu proses intinya, Pak. Kalau tidak melalui proses itu, kita sia-sia. Sudah mencetak kain dengan motif daun-daunan yang bagus, yang indah, tapi saat dicuci akan luruh. Karena tidak melalui proses mordanting. Seperti itu. Nah, itu berarti biar supaya tidak luntur ya? Betul, Pak. Itu. Betul sekali. Nah, dalam satu pembuatan kain ekoprint itu butuh berapa waktu? Minimal dari proses dari pencucian atau scoring itu sampai kain siap jual itu minimal 1 minggu. Kalau kita mau mengikuti apa ya, maksudnya kan kalau pembuatan ekoprint itu ada jeda perendaman, jemur. Nah, itu melalui proses. Kalau panas itu bisa cepat, minimal 1 minggu sudah jadi. Tapi kalau sudah cuaca mendung bisa nyampe 2 minggu juga. Satu kain? Satu kain. Tapi kan kita sekali proses nggak satu kain, Pak. Bisa beberapa kain. Begitu. Nah, dalam satu proses itu berapa kain biasanya? Kalau tergantung kita punya wadah untuk mengukus, Pak. Kalau kukusan kita besar, bisa kita minimal 10 lembar masuk, bisa 10 lembar sekali kita produksi satu hari. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan kukusan yang kecil, jadi tergantung kita punya peralatan juga gitu. Jadi kita bisa proses banyak, ya kita harus membutuhkan alat-alat yang besar juga. Suka dukanya menjalani bisnis ekoprint ini ada nggak, Bu Yuli? Oh, banyak. Banyak. Boleh diceritakan? Sukanya kita punya produk premium ya, Pak ya. Kita nggak menjual atau membuat produk yang dibuat secara massal. Artinya eksklusif ya. Kita produk eksklusif. Terus juga dipakainya itu membuat si pemakai itu unik tampilannya, jadi fashionable juga. Berbeda dari yang lain, tapi ada juga, Pak, kelemahannya. Ya, apa itu? Karena di Kota Cirebon ini belum familiar untuk ekoprint, jadi kita harus betul-betul memasarkan dengan segmen dari segala sisi, Pak. Jadi dari pemasaran, dari promosi, kita harus segala arah kita gencar, iya, karena belum banyak yang paham untuk ekoprint. Tetapi setelah 3 tahun ini, alhamdulillah, Pak, Cirebon sudah banyak mengetahui ekoprint itu seperti apa pembuatannya juga. Karena kan selain saya produksi untuk usaha, saya juga membuka workshop, Pak, untuk umum seperti itu. Jadi biar mengetahui cara pembuatan kain ekoprint. Iya. Nah, itu berarti banyak sukanya kalau lebih saya banyak lihat sukanya. Ya, daripada dukanya. Dukanya sih lebih ke pemasaran, tapi kalau waktu berjalan naik ya lama-lama orang tahu juga tentang ekoprint ya. Produksi sebulan itu berapa banyak, Bu Yuli? Produksi sebulan itu tergantung juga dari ini, Pak, dari kondisi kita, ketersediaan daun ya. Kalau cuaca panas, terkadang kalau kita membutuhkan daun jati agak sulit ya. Sulit karena kering semua. Jadi saat subur, saat hujan, nah itu tumbuhan subur kita banyak produksi. Maksimal di 1 bulan itu kita bisa 50 lembar. 50 lembar? Iya. Sebentar. Tadi kan Bu Yuli sampaikan daun jati. Iya. Berarti ada beberapa tumbuhan yang bisa untuk ekoprint ya? Betul. Tidak semua? Tidak semua, Pak. Ada beberapa daun yang tidak ekoprintable. Ekoprintable itu yaitu ekoprint, daun yang bisa di ekoprint yaitu dengan memunculkan warna dan bentuk. Yang tidak ekoprintable, ya tidak ada warna dan tidak ada bentuk walaupun sudah dicetak, sudah melalui proses teknik ekoprint. Nah, untuk menyiasatinya, seperti contohnya daun pepaya Jepang, Pak, itu tidak ekoprintable sebetulnya, tidak ada warna, tidak ada bentuk juga kalau saat dicetak. Tapi dengan menyiasati, dengan kita memberikan pewarna alam pada dasar kain, itu akan muncul bentuknya, akan membuat siluet. Bentuk daun guratan. Betul. Guratannya ya. Contohnya seperti ini, Pak, yang di sini. Ini kan sama tidak mengeluarkan warna. Kalau ini dasarnya kainnya putih, ini kan nggak akan nampak. Jadi kita harus siasati dasar kainnya diberi warna. Jadi ini akan muncul bentuknya. Nah, seperti ini. Ini daunnya ekoprintable, mengeluarkan warna hijau, warna kuning, orange. Walaupun dicetak di kain putih, dia akan muncul bentuk dan muncul warna. Ini daun yang ekoprintable, seperti itu. Berarti sebenarnya prinsipnya setiap daun itu mengeluarkan warna? Tidak, mengeluarkan bentuk pasti. Warna tidak semua? Tidak semua. Kalau yang tidak mengeluarkan warna, kita bisa ambil bentuknya dengan cara menambahkan pewarna alam di kainnya, di dasar kainnya. Seperti ini ya? Iya, ini
Yang tidak. Ini daun apa nih? Itu daun pakis dan daun mindi. Oke, daun pakis dan daun mindi ya. Kalau yang ini jelas eco-printable sekali, Pak. Ini daun lanang. Ini favoritnya para eco-printer. Kemudian eucalyptus. Jadi ini betul-betul mengeluarkan warna dan mengeluarkan bentuk. Ada warna, ada bentuk, walaupun di dasar putih. Nah, sebentar, berarti nanti daunnya itu ditempel di sini? Betul. Ditempel di dasar kain yang masih putih. Kemudian ditumpuk dengan blanket, Pak. Blanket yang sudah diberi warna. Jadi kalau misalkan contoh kita membuat warna coklat, itu kita rendam dengan kayu tinggi, menghasilkan warna coklat atau kuning, kayu tegeran. Baru kain blanket yang sudah direndam pewarna itu kita timpa di dasar kain yang putih. Jadi sistem pewarnaannya ditransfer, Pak, dari kain blanket masuk ke kain utamanya yang putih. Tetapi kalau ini tidak menggunakan blanket, iya, tidak menggunakan pewarna alam. Jadi dasarnya putih, hanya mencetak daun-daun saja. Oh iya, ini daunnya beda loh teman-teman. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Nah, satu daun ini bisa di copy paste nggak? Dipindah ke mod ini yang lain? Nggak bisa? Bisa. Dengan teknik mirror, Pak. Jadi kalau kita satu lembar misalkan 2 meter, kita tata daun di bagian yang 1 meter. 1 meter sebelahnya kita tumpuk. Jadi nanti copy paste akan bolak-balik. Iya, bisa bentuk dan motifnya bisa sama. Jadi sebelahan kain. Ini harusnya kalau ditumpuk bisa sama ya? Bisa sama, Pak. Ya? Jadi tapi dengan daun yang bisa tercetak atas dan bawah. Ada daun yang tercetak hanya bawahnya saja. Pada saat ditimpa seperti ini, nanti pada saat dibuka sebelah sini lebih tipis. Iya, itu juga ada daun yang seperti itu. Jadi harus banyak eksperimen daun. Ternyata teman-teman ribet juga nih. Ribet juga. Harus hafal daun ini bentuknya seperti apa, akan seperti apa gitu. Punya karakter masing-masing setiap daun. Nah, berarti kan udah ratusan kain yang sudah terjual. Ratusan meter bahkan. Ratusan meter ya. Pernah nggak mengalami jenuh banget gitu? Atau nggak sama sekali? Kalau jenuh pasti ada ya, Pak, saat produksi atau saat perjalanan usaha. Tetapi dalam kondisi seperti itu saya justru membuat kain. Jadi kalau membuat kain itu saat kita lihat hasil, kita ada rasa bahagia kalau lihat hasilnya bagus gitu. Ih, bagus banget ya gitu. Jadi ya itu satu cara untuk saya menghilangkan kejenuhan. Berarti itu hiburan. Hiburan juga. Jadi hiburannya Bu Yuli itu bukan jalan-jalan, ternyata bikin ecoprint. Karena kepusingan di otaknya itu tersalurkan lewat. Iya, jika lihat hasilnya. Apalagi setelah mencetak, kita artinya sudah bekerja keras untuk menghasilkan satu yang indah. Ternyata setelah dibuka dan ternyata indah gitu, sesuai harapan ya. Itu satu kebahagiaan tersendiri, Pak. Kalau kebahagiaan nih, tapi kan nanti dijual nih. Betul, Pak. Terkadang lebih bahagia lagi apabila kain itu bisa terjual. Gitu, karena ada cuannya tuh. Ada cuannya. Kalau bahan untuk dirba justru pusing, Pak. Iya, benar. Mungkin ini yang perlu teman-teman garis bawahi, bahwa ketika menekuni suatu bisnis, ternyata kunci dari Bu Yuli yang disampaikan tadi adalah membuat bahagia. Dibuat enjoy. Nah, Bu Yuli, target kedepannya seperti apa sih? Targetnya saya mau karena di sini kan saya masih workshop di rumah ya, Pak, karena skala UMKM kan seperti itu. Jadi saya mau membuat satu usaha ini lebih besar lagi dalam bentuk galeri. Di situ juga nanti saya buat galeri seperti untuk display produk. Kemudian juga saya di situ akan mengadakan workshop juga, pelatihan-pelatihan seperti kursus seperti itu, produksi juga. Artinya dibuat skala besar lah. Artinya ingin disamakan dengan batik yang produksinya begitu ribuan lembar gitu. Ada galerinya ya? Iya, saya mau buat seperti halnya di daerah Trusmi. Awalnya juga dulu sempat di sini saya mau membuat satu kampung ecoprint seperti kampung batik di Trusmi. Hanya di sini mayoritas penduduknya berbeda ya dengan yang di daerah Trusmi. Di sini kebanyakan pekerja, Pak. Jadi bekerja ke luar di kantor atau dimanapun. Jadi di sini agak sulit, Pak, untuk menciptakan satu kampung ecoprint seperti itu. Sebetulnya itu dari awal, Pak, masih dijajaki
harus apa ya, harus tercipta sebetulnya. Okay. Tapi berarti di Cirebon sendiri ya, di wilayah 3 Cirebon itu memang masih jarang ya? Jarang Pak, jarang untuk sekali. ekoprint ini. Iya. Pesaingnya tidak begitu banyak. Betul. Artinya kan Bu Yuli masih bisa bereksplor, Iya. mengembangkan pasar ya? Artinya minim kompetitor ya, hanya kita betul-betul harus berjuang untuk mengenalkan ekoprint, begitu. Ya, karena ini adalah salah satu kerajinan baru. Kalau batik kan udah biasa. Sudah, iya, tapi ekoprint tahun berapa mulai muncul ekoprint? Ekoprint itu masuk ke Indonesia, saya kebetulan di komunitas Ekoprint Indonesia, itu 2016 di daerah Jawa Timur. Dari luar masuk ke Indonesia, itu ada pengrajin ekoprint itu di daerah Jawa Timur 2016. Itu pertama di Indonesia? Kemudian menyebar. Itu sejarah yang saya dengar dari komunitas ekoprint Indonesia. Karena memang teknik-teknik ini kan banyak yang dari Jepang juga ya, kayak shibori atau mode-mode jumputan seperti itu kan. Kalau jumputan memang di kita banyak ya di Indonesia. Tetapi untuk pewarnaan tie-dye itu kan dari luar sih Pak. Intinya sih dari luar. Oke, Bu Yuli nih ngomong-ngomong tadi kan banyak banget cerita tentang ekoprint. Berapa sih omset sebulan? Omset sebulan namanya usaha ya Pak, turun naik. Rata-rata itu di atas 10 Pak. Di atas 10. Di atas 10. Di atas 10. Tapi kalau sudah kita ada pameran, kalau pameran itu kita bisa omset di atas 30 sampai 40 Pak. Oh itu. Jadi terbantu pameran. Bu Yuli senang banget tuh kalau ada pameran. Oh senang banget. Omsetnya berkali-kali lipat. Berlipat-lipat dengan omset yang harian Pak. Maksudnya tanpa ada pameran gitu. Tapi saya juga terbantu dari workshop Pak. Kita pelatihan ke sekolah-sekolah atau instansi. Itu juga menambah omset dari usaha Pak. Oh gitu. Iya, membuka pelatihan jadi ada paket-paket pelatihan ekoprint Pak. Ada paket basic, ada paket dengan pewarna alam gitu. Jadi ada beberapa paket yang kita tawarkan kepada calon ekoprinter. Ya, jadi teman-teman ya, jadi kalau punya usaha jangan hanya itu aja. Padahal sebenarnya tadi ada banyak peluang yang memang masih relatif dengan bisnis utamanya ya. Iya. Dalam satu kain ini berapa sih rata-rata harganya? Yang termurah dan termahal yang pernah Bu Yuli jual? Kalau termurah itu ada dalam bentuk shawl ya Pak, karena kecil. Shawl itu dimulai dari harga 200.000 sampai ke kain yang terbaik kainnya adalah sutra. Sutra itu di 2,5 juta. 2,5 juta. Ada contohnya dengan panjang? Nggak ada. Kebetulan masih bahan proses Pak. Oh, bahan proses. Iya, karena kemarin pameran terjual semua sutranya. Senang banget Bu Yuli kalau ada pameran. Langsung habis. Kalau sutra terjual itu kita dapat jackpot Pak. Oh gitu. Omsetnya cepat banyak Pak. Oh iya. Soalnya satu kain 2,5 juta. Iya. Kalau yang seperti ini kan sekitaran 750.000, 850.000 tergantung nanti dari jenis pewarna dan daun yang kita pakai. Kalau udah jadi baju lebih mahal? Lebih mahal lagi karena kan ada proses penjahitan begitu. Ada contoh juga, ini kita ada kolaborasi dengan tenun Baduy. Oh. Iya, ini tenun Baduy dengan kain ekoprintnya dari katun. Ini tenun Baduy yang kita pakai. Kemudian juga ada yang full ekoprint untuk kemeja katun. Seperti ini. Ada juga jaket kulit. Ini kulit domba yang saya pakai. Kita membuat kain itu, membuat ekoprint itu dia hanya di kain Pak. Ini di kulit domba. Yang saya jahit jadi. Itu kulit domba ini? Kulit domba Pak. Iya. Jadi kulit domba kita buat tas, jaket, sepatu. Wah, gitu. Ternyata produknya banyak loh teman-teman. Ada juga dress atau gamis ya. Nah ini untuk ibu-ibu. Ada gamis seperti ini. Ini dari jenis-jenis bahan yang berbeda Pak. Ada katun, ada viskos, ada bember. Jadi kain, jadi kain yang kita pakai semuanya serat alam. Tidak ada mengandung polister karena kita pewarna alam itu tidak bisa masuk di polister Pak. Iya, harus serat alam. Jadi betul-betul kain yang ramah lingkungan Pak. Ini ternyata banyak sekali ya. Nah ini beberapa sampel produk. Ternyata itu teman-teman banyak banget ya yang bisa dieksplor dengan ekoprint ini. Nanti kita coba lihat nih ada apa aja. Bu Yuli akan sampaikan. Terakhir nih Bu Yuli boleh sampaikan ke teman-teman tips buat pelaku UMKM yang merintis atau mengembangkan usahanya. Iya, jangan patah semangat. Apapun yang jadi tujuan harus dikejar. Apapun yang jadi rintangan
jangan jadikan alasan untuk tidak terus melakukan sesuatu hal yang positif, apalagi kita bisa membuka lapangan usaha untuk orang lain. Jadi untuk teman-teman UKM khususnya Kota Cirebon, tetap berinovasi atas usahanya sendiri, jangan sampai kalah semangat dengan yang dari luar Kota Cirebon. Oke? Semangat. Tetap semangat teman-teman. Oke teman-teman, kita akan coba lihat nih ada apa aja di tempatnya Bu Yuli nih. Ada kain ya, contoh beberapa ini kain. Maaf ya, ini kebetulan habis pameran jadi masih berantakan. Ini saat fashion show Pak. Fashion show dari beberapa kota. Yang terjauh saya fashion show di sini Pak, di Bali. Ini di Jogja, ini di Cirebon, ini di Jakarta, ini pameran di Jakarta JCC. Nah, ini satu promosi kita Pak untuk brand Swarna Alam. Di sisi lain pun kita menjual produk-produk saat pameran. Kemudian ini ada beberapa contoh produk dari kulit. Ada dompet, ada tas, sepatu, ini semua dari kulit domba. Ya, ini ruang produksi kami untuk mengembangkan produk kain menjadi produk fashion. Jadi setelah saya buat kain, kemudian kita kembangkan menjadi fashion, diantara bisa membuat baju atau kemeja atau blus, celana dan lainnya. Oke, jadi sebenarnya ruangan kecil pun bisa berproduksi ya, Bu Yuli ya. Multifungsi ya Pak. Tidak ada halangan bahwa wah saya ruangannya kecil gitu. Iya. Yang penting kita semangat Pak. Jadi apapun yang jadi rintangan kita bisa melewatinya dengan lapang dada. Apapun kesempatan, apapun peluang yang ada kita manfaatkan. Walaupun tempat kecil jangan kecil hati, kita bisa geser-geser lah, atur-atur. Ya ini teman-teman ya beberapa hasil ekoprint ya. Kebanyakan kalau yang ekoprint itu natural ya, nggak ada yang ngejreng ya? Iya, setajam-tajamnya warna seperti ini Pak. Banyaknya sih kalau warna kan warna alam itu soft Pak. Iya. Iya. Nah itu contoh. Ada batik juga, itu batik warna alam juga. Itu aja teman-teman liputan kali ini di rumahnya Bu Yuli Hasan. Semoga apa yang tadi disampaikan Bu Yuli bisa memberikan inspirasi buat rekan-rekan dalam menjalankan usahanya. Bu Yuli, terima kasih. Sama-sama. Sampai terima ketemu kasih. lagi. Terima kasih.